Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Setelah setan diusir, si bisu itu dapat berbicara. Maka heranlah orang banyak, katanya, hal semacam itu belum pernah dilihat orang Israel. Tetapi orang Farisi berkata, dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan mewartakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasih kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba tanpa gembala. Maka kata Yesus kepada para murid, panenan memang besar, tetapi sedikitlah pekerjanya. Maka mintalah kepada pemilik panenan supaya mengirimkan pekerja-pekerja untuk panenan itu. Demikianlah sabda Tuhan. Yesus berkeliling dari satu tempat ke tempat lain, ke desa yang satu, ke desa yang lain, untuk mewartakan kerajaan Allah, untuk mewartakan kebaikan Tuhan, melenyapkan segala penyakit yang bisu disembuhkan, karena kerasukan setan dibebaskan dan kemudian dapat berbicara. Yesus melaksanakan belas kasih Allah kepada banyak orang. Segala penyakit disembuhkannya. Ibu, bapak, dan saudara-saudari semua yang terkasih, di gereja kita boleh dikatakan warta keselamatan atau karya-karya keselamatan, karya-karya kasih, pelayanan-pelayanan, sakramen-sakramen, boleh dikatakan tidak begitu jauh, dekat. Di beberapa tempat mungkin tidak seperti di sini, apalagi tempat kita atau gereja kita sudah menjadi gereja keuskupan agung, yang artinya juga bahwa iman itu telah hidup di dalam di tengah-tengah umat, dan umat juga sudah banyak keikutsertaan di dalam pelayanan-pelayanan baik sakramen ataupun pelayanan-pelayanan kasih. Wujudnya bisa macam-macam. Umat dapat dan telah ikut serta di dalam pelayanan-pelayanan itu. Tetapi kita juga ingat bahwa ada di tempat-tempat kita ini pun juga masih ada yang jauh-jauh tempatnya, di paroki-paroki yang masih mungkin pelayanan-pelayanan berjarak 40 kilo,
70 kilo barangkali masih ada di tempat-tempat kita di Keuskupan Agung Semarang ini. Apalagi kalau di tempat-tempat yang lain. Karena itu diperlukan tenaga-tenaga ataupun diperlukan semangat misi, semangat melayani di tempat-tempat yang lain. Dan saya kira di Keuskupan ini juga telah membantu daerah-daerah lain, keuskupan-keuskupan lain. Misalnya di sini ada yang romo-romo juga membantu di keuskupan lain, entah di Kalimantan, entah di Sumatera ataupun di Papua ataupun di tempat-tempat lain yang masih barangkali pelayanan masih membutuhkan satu tenaga karena ya jaraknya barangkali masih jauh, apalagi juga kalau di keuskupan di luar, bukan di luar Indonesia barangkali, entah di Afrika, di tempat-tempat yang lain, di benua-benua yang lain masih membutuhkan. Karena itu solidaritas misi seperti ini masih diperlukan, dan saya kira ini menjadi sifat gereja, sifat kita bersama untuk ikut ambil bagian karya keselamatan di daerah-daerah yang belum begitu mengenal Yesus dan belum mengenal karya-karya kasih-Nya. Kita mohon semangat seperti Yesus, semangat belas kasih, melihat orang banyak seperti domba tanpa gembala. Marilah kita tanamkan di dalam hati kita masing-masing juga untuk semangat misi, melayani Tuhan, melayani umat di tempat-tempat yang masih belum mengenal Yesus ataupun belum mengenal karya-karya kasih-Nya. Kita hening sejenak merenungkan sabda Tuhan. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.